Marilah kita bersama-sama buka halaman 20. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan Aradhana Dhamma Desana, halaman 20. Brahmacaloka dipati sahampati kat anjali andiwarang ayacata santi dasata parajaka jatika desetu damang alukam pimang pajang. Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkupkan kedua tangannya beranjali dan mohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Terpujilah para Bodhisattva Mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Upasaka, Upasika Pandita, Ibu Bapak, dan sahabat terkasih di dalam Dharma. Pada malam hari ini kita sudah bersama-sama melakukan prosesi menyambut dan juga merayakan Vaisakha Puja 2566 Buddhis Era tahun 2022. Setelah beberapa tahun yang lalu, ya, 2-3 tahun kita tidak dapat melaksanakan Waisak secara offline, namun pada malam hari ini kita semua dapat melaksanakan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu terjaga kesehatannya, terjaga usianya, ya, terjaga rezekinya, terjaga kebahagiaannya. Sadhu. Jadi tahun ini keluarga Budayana Indonesia memiliki tema Waisak di dalam cinta kasih kita semua bersaudara. Kita sebagai umat Buddha, Dharma dikenal dengan welas asih. Dharma dikenal dengan cinta kasih. Sehingga umat Buddha dimanapun berada, satu sama lain, ya, ketika mengalami musibah, ketika mengalami kemalangan, selalu memberikan sumbangsih untuk meringankan beban penderitaan kepada saudara-saudara kita, ya. Dan juga negara kita.
Kita sebagai umat Buddha yang memiliki negara yang sangat kita cintai. Kita sebagai umat Buddha yang memiliki sebuah komunitas Buddhis, sebuah komunitas sosial, dan juga keluarga. Apabila kita tidak memiliki pikiran yang welas asih, pikiran yang penuh cinta kasih, baik di dalam ucapan maupun perbuatan, maka kondisi kita tidak akan dapat hidup bersama. Apakah di dalam sebuah negara, apakah di dalam sebuah komunitas, ataupun keluarga. Ibu bapak, ada sebuah cerita di dalam Jataka. Kalau dalam bahasa Palinya judulnya itu Samudamana Jataka. Ini sebuah kisah tentang seekor kumpulan burung puyuh. Tahu burung puyuh ya? Siapa yang sudah pernah makan burung puyuh? Gak ada ya, syukur gak ada. Karena nangkepnya kan susah. Kita umat Buddha biasa fungsi di sini. Baik burung puyuh, burung kutilang dan sebagainya, kita fungsi. Besok ada fungsi. Jadi di dalam kisah Jataka, kitab Tripitaka itu Bodhisattva pernah terlahir, ya. Bodhisattva pernah terlahir menjadi burung puyuh. Menjadi burung puyuh, di mana burung puyuh ini berkelompok. Salah satunya yang dipimpin oleh Bodhisattva. Di burung puyuh ini dipimpin oleh Bodhisattva. Bodhisattva ketika terlahir menjadi burung puyuh di dalam kisah Jataka itu bisa berkomunikasi, bisa membabarkan dharma. Ketika Bodhisattva menjadi pemimpin kumpulan burung puyuh itu, dia menasehati kalau suatu saat nanti kita itu ditangkap oleh pemburu. Pemburu itu adalah bencana bagi kita dan juga keluarga kita. Ketika kita itu ditangkap oleh jaring, maka kita harus bersama-sama kompak memasukkan kepala kita di celah-celah lubang jaring itu. Lalu kita bersama-sama mengepakkan sayap dan kita bawa terbang jaring itu. Setelah jauh dari pemburu itu, lalu kita buat simpul yang sangat rumit agar jaring itu tidak bisa digunakan secepatnya oleh si pemburu. Suatu ketika burung puyuh ini tertangkap oleh jaring si pemburu. Karena kelompok burung puyuh ini sangat mematuhi perintah Bodhisattva, ketika tertangkap dia bisa kompak terbang. Setelah terbang, menjatuhkan jaringnya, dibuat simpul yang sangat rumit, lalu dia pergi. Si pemburu datang, jaringnya itu udah berantakan, jadi beruwet gitu. Dia melepasinya susah sampai sore. Sampai sore hanya melepasin jaring yang disimpul oleh kelompok burung puyuh itu. Jadi pulang tidak dapat buruan. Sampai rumah itu diomelin sama istrinya. Mana penghasilanmu? Mana pendapatanmu? Dimarahi. Nah, suatu hari kemudian kelompok burung puyuh ini terbang. Dia bergerombol. Ketika dia mau hinggap bersama-sama, salah satu burung puyuh itu keinjak kakinya. Keinjak kaki, keinjak kepalanya. Jadi kakinya itu injak kepala salah satu burung puyuh. Dia marah. Kamu ini nginjak kepalaku. Maaf, saya nggak sengaja. Pasti kamu sengaja.
Tidak, ya ribut. Ribut gitu, datang pemburu dilempar jaring, ketangkep. Tuh, sekarang kamu, kemarin saya itu yang mengepakkan sayapku sehingga jaring ini bisa terbang. Saya, kamu tidak bisa mengepakkan sayap. Pokoknya saya. Dia bertengkar. Begitu dia bertengkar, si pemburu datang. Diambil jaringnya, dimasukkan ke keranjang. Sampai rumah, jadi puyuh goreng. Iya. Inilah ketidakkompakan yang mengakibatkan sebuah kelompok itu hancur. Tetapi ketika kerukunan itu terbentuk, ketika kerukunan itu menjadi kekuatan untuk solid, maka semuanya selamat. Apakah itu sebuah negara, apakah itu sebuah keluarga, apabila kerukunan ini menjadi prinsip hidup, maka keluarga itu akan utuh. Sebuah komunitas wihara pun akan utuh, sebuah komunitas sosial di masyarakat pun akan utuh, sebuah negara pun akan utuh. Karena apa? Dia kompak di dalam kerukunan. Lalu bagaimana Bante agar kita bisa rukun? Agar kita itu bisa rukun bagaimana? Maka Buddha itu ada salah satu kutipan di Majjhima Nikaya, ya. Itu buku yang ke-1. Kalau pali teksnya itu, halaman pali teksnya itu 206 pali teksnya. Jadi waktu itu Buddha bertanya kepada Bhikkhu Anuruddha, Bhikkhu Anuruddha, apakah kamu bersama teman-temanmu hidup rukun? Oh iya Bante, kami hidup rukun satu sama lain. Kami seperti air dan susu, menyatu. Buddha menggambarkannya itu seperti apa? Anuruddha menggambarkannya seperti air dan susu. Susu sama air walaupun menyatu tetap bermanfaat, tidak pernah bertolak. Kami hidup rukun Bante. Kami selalu memiliki pikiran yang penuh cinta kasih, baik di depan umum maupun di belakang. Jadi cinta kasih itu ketika Anda berucap, ketika Anda berperilaku, baik di depan maupun di belakang, itu selalu memberikan welas asih. Sehingga ini menjadi kekuatan. Anda tidak pernah mencerca di belakang, juga tidak pernah mencerca di depan. Anda tidak pernah menjelekkan di belakang dan juga tidak pernah menjelekkan di depan. Bante, kami hidup di dalam kesabaran. Kami hidup di dalam komunitas yang selalu berbagi satu sama lain. Kami berbeda di dalam fisik, tetapi kami sama di dalam pikiran. Bapak Ibu, kita negara Republik Indonesia, beragam suku, beragam budaya, beragam agama. Iya kan? Anda di sini berkumpul, warna pakaiannya nggak sama. Ya, cara jalannya nggak sama, cara berpikirnya nggak sama. Tetapi kita sebagai umat Buddha punya satu pikiran, yaitu cinta dan belas asih. Menjaga moralitas, suka berbagi, ya. Maka kehidupan kita tidak akan pernah ada masalah. Apapun, keluarga Anda, komunitas wihara, negara yang kita cintai, maka akan hidup damai, hidup penuh kebahagiaan, hidup penuh dengan keramahan. Bante, kami satu, menatap dengan ramah, ya. Maka kalau hidup rukun, kalau ketemu sesama teman itu ramah nggak kira-kira? Apa kamu lihat ya? Kan nggak bisa ya. Maka ucapannya harus apa?
harus penuh senyum, tatapannya ramah, gitu ketika ketemu. Bante, Amitofo, Namo Buddhaya. Oh iya, Amitofo, Namo Buddhaya. Halo Meme, gitu. Ya kan? Kenapa? Ramah. Apapun dan siapapun yang ramah, melihat dengan tatapan yang lemah lembut, menggunakan ucapan yang penuh welas asih, dimanapun Anda akan dilihat dengan penuh damai. Tapi kalau Bantenya Namano kalau lagi diem serem loh. Kata orang-orang Bante ini kalau lagi diem serem ya. Emang serem. Tapi kalau sudah bicara penuh kasih sayang. Kalau sudah ngobrol betahin, nggak mau berhenti. Itu. Ya. Kita berbeda dalam fisik, tetapi sama di dalam cara berpikir. Berucap, bertatap dengan ramah, dan berbicara dengan penuh welas asih. Ibu bapak dan upasaka upasika, semoga kita ya negara Republik Indonesia yang kita cintai, komunitas sosial, komunitas masyarakat, dan juga komunitas Wihara Maitri Wira Agung selalu terberkati dengan pikiran yang penuh welas asih, dengan ucapan yang penuh welas asih, dengan tatapan mata yang penuh keramahan, sehingga komunitas akan selalu menjadi solid, komunitas yang terberkahi dengan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante atas wejangannya. Untuk itu acara selanjutnya persembahan Jatupa Jaya. Bapak Ibu minta doa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe